Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan saya bisa menyampaikan materi hari ini walaupun secara online. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak luput pula kita junjungan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Witri Ramadhani dengan NIM 2012 30045. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi kias dalam hukum Islam. Nah, sebelum saya memulai materi, saya akan menyampaikan sebuah pantun viral di TikTok karena kalimat kemunanya. Tiap hari lewat timeline beranda. Mohon disimak nanti presentasinya supaya bisa dipahami dan bisa berguna. Baik, materi pertama yaitu urgensi kias dalam hukum Islam. Jadi kias itu merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum suatu permasalahan baru yang belum jelas. Nah, secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kias ini juga dilakukan dengan cara menyamakan suatu persoalan baru dengan persoalan yang sudah memiliki ketentuan hukum karena adanya persamaan ilat atau sebab hukum. Nah, contoh penerapan kias itu adalah mengharamkan menggunakan narkotika dengan menyamakan dengan khamar atau minuman keras. Nah, di dalam Al-Quran itu khamar diharamkan karena dapat memabukkan dan merusak akal. Nah, karena narkotika itu juga memiliki dampak yang sama, yaitu sama-sama merusak akal manusia dan membahayakan manusia. Oleh karena itu, narkotika dihukumi haram berdasarkan kias. Nah, contoh seperti inilah menunjukkan bahwasanya kias itu sangat penting untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Materi selanjutnya tentang pengertian kias. Apa sih kias itu? Nah, jadi kias di dalam ushul fikih merupakan salah satu metode ijtihad yang paling penting dalam Islam setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, secara bahasa, kias berasal dari kata kerja Arab yaitu qasa yaqisu yang berarti mengukur atau menyamakan suatu dengan yang lain. Nah, di dalam konteks hukum Islam, kias berarti menetapkan hukum atas sesuatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam nas Al-Quran dan hadis. Nah, dengan cara menganalogikan kepada peristiwa lain yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau sebab hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang rukun-rukun kias. Yang pertama itu ada asal. Nah, asal itu adalah peristiwa atau masalah pokok yang hukumnya sudah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, atau ijma. Yang kedua itu ada far'u atau cabang, yaitu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu ada hukum asal, yaitu hukum yang berlaku pada asal berdasarkan dalil syar'i. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ilat. Nah, ilat itu adalah sebab atau alasan yang menjadi dasar penetapan hukum pada asal dan terdapat pula pada far'u. Nah, jadi keempat inilah merupakan rukun kias. Asal adalah masalah yang sudah ada hukumnya, far'u adalah masalah baru, hukum asal adalah hukum yang telah ditetapkan pada asal, sedangkan ilat itu adalah alasan menjadi dasar penetapan hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan kias sebagai sumber hukum. Nah, kias merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, mayoritas ulama atau jumhur ulama itu menerima kias sebagai sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, sunnah, dan ijma. Nah, kias ini digunakan juga ketika masalah baru yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung tetapi memiliki ilat yang sama dengan masalah yang ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Namun, tidak semua ulama itu menerima kias. Sebagian ulama seperti golongan Zaidiyah dan sebagian Syiah itu berpendapat bahwasanya
kias tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Nah, dalam penggunaan kias juga antara lain terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 56 yang memerintahkan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Selain itu juga hadis tentang Muazzin bin Jabal juga menunjukkan bahwasanya jika suatu masalah tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dapat dilakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Begitu. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat kias. Nah, yang pertama itu adalah hukum pada asal harus tetap dan belum dihapus atau dinaskan. Yang kedua itu ada masalah asal dan hukumnya harus sudah jelas di dalam syariat. Yang ketiga itu ada hukum pada asal harus dapat diterapkan pada kias. Yang keempat itu adalah masalah cabang atau far'u, tidak boleh ada sebelum masalah asal. Yang kelima itu ada ilat atau sebab hukum pada far'u harus sama dengan ilat pada asal. Yang keenam itu ada hukum pada far'u harus sama dengan hukum pada asal. Dan yang ketujuh itu ada jika ada ilat maka ada hukum, jika tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Nah, yang terakhir itu adalah ilat yang digunakan itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam kias. Yang pertama yaitu ada kias aulawi, kias yang ilat atau alasan hukumnya pada masalah baru lebih kuat daripada masalah asal. Yang kedua yaitu ada kias musawi, yaitu kias yang ilat pada masalah baru sama kuatnya dengan masalah asal. Yang ketiga yaitu ada kias adna, kias yang ilat pada masalah baru lebih lemah daripada masalah asal tetapi hukumnya tetap sama. Yang keempat itu ada kias mansus al-ilah, yaitu kias yang ilatnya disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran atau hadis. Yang kelima yaitu ada kias musabat al-ilah, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan secara langsung dalam nas tetapi disimpulkan oleh para ulama melalui ijtihad. Yang keenam itu ada tankih al-manat, yaitu metode untuk menentukan sifat atau kriteria yang menjadi dasar hukum kemudian menerapkannya pada kasus lain yang memiliki kriteria yang sama. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kias merupakan salah satu metode ijtihad dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum pada masalah baru dengan membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki ilat yang sama. Kias juga memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang di masyarakat sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Mayoritas ulama juga menerima kias sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Agar kias dapat dilakukan dengan benar harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Selain itu, terdapat juga berbagai macam kias yang menunjukkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai persoalan. Begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya tutup dengan pantun. Jika pergi janganlah sendiri agar tidak lupa waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.